Pertama, kami mewakili Dewan Juri adalah rasa syukur, rasa bahagia sekaligus bangga diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa di negeri ini. Kami sadar bahwa apa yang menjadi kegelisahan kita di masing-masing pelosok adalah merupakan kegelisahan bersama. Kami menyadari bahwa Alhamdulillah, Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, saya perkenalkan bagaimana dalam slide ini saya Sugiarto, dari Kabupaten Maluku Utara, yaitu Sulawesi Tengah. Tempatnya yaitu di Kecamatan Mangu Selatu, yaitu daerah paling ujung daripada Kabupaten Maluku Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bande. Kemudian terkait dengan judul, di sini saya membawa judul dengan jejak dakwah pedalaman suku Tauta'a, yaitu di pedalaman Kabupaten Maluku Utara. Jadi di sini saya berbicara sekilas pandang tentang suku Tauta'a. Jadi suku Tauta'a ini adalah suku asli yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Utara, berada di 3 kecamatan: Kecamatan Mangu Selatu, Kecamatan Bumbu Utara, dan Kecamatan Sulijaya. Tetapi suku ini berada di 3 wilayah Sulawesi Tengah. Rumpun besarnya adalah di Kabupaten Maluku Utara, yang kedua adalah di Kabupaten Tanjung Nak, sedangkan yang ketiga adalah di Kabupaten Banggai. Sekilas tentang suku Tauta'a, mereka ini adalah masyarakat nomaden yang tidak berkampung, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak mengenal suatu peradaban sebagaimana kita pada umumnya, karena mereka adalah masyarakat terasing. Mereka memiliki latar belakang sindrom, dalam arti mereka sangat takut, yang sangat akut apabila melihat orang seperti kita ini. Itulah suku Tauta'a. Dan ketika saya awal dakwah mengunjungi mereka ini, ketika itu mereka masih, minta maaf, mereka masih menggunakan kulit kayu pohon. Jadi saya tidak menampilkan waktu, baik laki-laki maupun perempuan. Itulah suku Tauta'a. Kemudian perjalanan menuju di tempat mereka ini bukan suatu perkara mudah, karena kami harus berjalan kaki. Kadang-kadang paling cepat waktu adalah 3 hari, akan sampai seminggu dalam perjalanan untuk bisa mencapai daerah konsentrasi ini. Kemudian mereka ini tidak mengenal bahasa Indonesia. Bahkan saya ingin mengatakan bangsa Indonesia ini merdeka sudah 75 tahun, bahkan 76 tahun, mereka tidak mengerti arti sebuah kemerdekaan. Dan itu masih banyak mereka. Inilah suku Tauta'a. Kemudian mereka ini hidup dengan cara berburu. Kemudian mereka juga menanam padi, tetapi padi itu adalah padi ladang, dan rata-rata padi itu kadang-kadang tidak cukup untuk dimakan untuk musim berikutnya. Inilah suku Tauta'a. Sehingga mereka banyak hal-hal yang menjadi penanganan serius ketika kita ini akan berdakwah di tempat mereka. Sehingga saya membangun satu konsep dakwah di daerah pedalaman, khususnya di Kabupaten Maluku Utara ini, sebagai penyuluh agama yang ditugaskan di tempat itu, yaitu membangun jejak dakwah di daerah pedalaman dengan semangat selamatkan umat dengan dakwah, karena mereka cukup lama. Sementara dengan dakwah Islam itu ibaratnya baru 10 jatuh. Jadi zaman penjajahan mereka sudah ada di sana. Nah, kemudian masyarakat Tauta'a ini keberadaannya tinggalnya di atas pohon, kemudian juga punya rumah, tetapi rumahnya
sebatas kali-kali bulan dan itu hanya untuk satu kali pakai, kemudian tahun berikutnya dia akan pindah. Inilah suku Tawawan. Oleh karena itu, berkaitan dengan pemaparan saya ini, saya ingin menyampaikan ruang lingkup dakwah kepada masyarakat suku Tawawan yang memang selama melaksanakan dakwah di tempat mereka ini, sampai saat ini kami tidak pernah menawarkan Islam, tidak pernah sama sekali menawarkan Islam. Tetapi apa yang kami lakukan, kami hanya sebatas membawa akhlak kita sebagai seorang muslim. Itu di tempat mereka. Jadi dakwahnya kita ini adalah dakwah akhlak, menampilkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bilhal seperti itu. Dan kemudian keunikan mereka, padahal ada sebelum Islam sudah ada yang datang kepada mereka. Sebelum Islam sudah ada yang datang kepada mereka. Nah, seperti yang saya jelaskan di dalam pemaparan saya, di dalam makalah saya itu ada bahwa mereka ini dalam segi beragama, saya buat satu contoh, anaknya Islam, tapi bapak ibu tidak Islam. Kemudian ibunya Islam, tetapi bapaknya tidak Islam. Jadi intinya dakwah di tempat mereka ini kami tidak pernah memaksakan. Ketika mereka masuk Islam, itu betul-betul murni kesadaran dari mereka. Sehingga ketika hari ini setelah mereka berbondong-bondong kepada Islam, alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah hampir 1000 masyarakat suku Tawawan di pedalaman Kabupaten Morowali Utara telah berbondong-bondong masuk Islam. Dan dari dakwah ini kemudian kita bisa melakukan satu perkampungan yang namanya Moyo, yang kita rintis sejak tahun 2004. Kemudian melahirkan perkampungan yang kedua namanya Lambel Tanah, itu beda kecamatan. Kemudian melahirkan kampung yang ketiga namanya Kue Malibu. Target kegiatan dakwah kami di dalam pedalaman ini untuk bisa melahirkan 40 perkampungan. Dan insya Allah di bulan Desember ini kami akan datang di 3 tempat. Salah satunya adalah di wilayah Cagar Alam Morowali Utara, Cagar Alam Dunia yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Di sana ada komunitas juga jumlahnya besar. Insya Allah tanggal 20 kami akan melaksanakan ekspedisi di tempat mereka. Kemudian ketika mereka masuk Islam, semangat mereka untuk belajar Islam itu sangat baik. Pada satu sisi mereka ini dari segi kondisi kesehatan gizi itu sangat jauh dengan masyarakat pesisir, sehingga untuk menanggulangi bagaimana cara mereka ini bisa memahami Islam dengan baik, maka kami bermitra dengan lembaga-lembaga dakwah Islam yang lain. Salah satunya Dewan Dakwah Islam Indonesia yang berkontribusi dalam rangka kerjasama untuk mengantarkan dai yang bertugas di daerah pedalaman pelosok negeri melalui alumni sekolah tingginya STJ Muhammad Natsir. Kemudian juga bekerjasama dengan Wahda Islamiyah Kabupaten Banggai yang kemudian juga peduli untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah, bahkan juga dengan rumah zakat berkaitan untuk membangun isi mereka, perbaikan isi mereka. Ini yang dilakukan. Alhamdulillah, sebulan yang kemarin berkaitan dengan anak-anak pedalaman suku Tawawan yang telah terbina dengan Islam, kita kemudian membuat ajang lomba, namanya lomba membaca Al-Quran 1 juz hafalannya. Kita laksanakan di 2 kecamatan, Kecamatan Mamusalatu dengan Kecamatan Bulu Utara. Jadi di tingkat anak-anak. Tapi kemudian ternyata setelah penjurian hasil akhirnya, ternyata anak-anak dari pedalaman ini dapat juara pertamanya.
baik yang putra maupun putri. Inilah kondisi tentang anak-anak pedalaman. Dan kemudian di daerah pedalaman itu seperti Kampung Malak, Dusun Moyo, kami itu berjalan kurang lebih jaraknya sekitar 65 kilo. Ketika awal Jawa itu berjalan kaki kurang lebih 65 kilo. Kalau kita melihat fotografi daerah pedalaman Sulawesi Selatan, dari para dai harus mampu menaklukkan pulau, termasuk sungai-sungai besar yang ada di daerah pedalaman. Sedangkan untuk di Kampung Malak yang kedua itu seperti daerah Lamintana, kita harus melewati atau mengitari gunung tertinggi di sana, namanya Gunung Tokawa. Itu juga membutuhkan perjalanan sampai 4 hari, 4 malam. Ini perjalanan semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya putarkan terkait dengan video ini. Ini adalah medan perjalanan kami harus berada di dalam gunung itu, dan kemudian ketika hujan kita jatuh tetap ke sana. Apalagi ini adalah potret Kampung Malak Dusun Moyo yang pertama yang kami buat. Jadi jumlahnya sekarang sudah 130 kakak. Dan ini ketika mereka sudah selesai. Dan kita membuat masjid di dalam perjalanan, dan anak-anak ini membutuhkan penduduknya masjid ini kurang lebih 1,5 tahun. Luar biasa. Saya bersama orang sana di dalam dari Kampung Malak namanya Indonesia. Semua orang tuanya berislam. Dan mereka belajar kaum sederhana. Ini Kampung Malak yang kedua. Dan di tempat ini kami membuatkan akses jalan ke daerah tempat mereka yang terabaikan oleh pemerintah. Ditambah intinya dari kami jauh tersentuh daripada pemerintah. Kami tidak bisa mengundang perusahaan sawit yang ada di sana untuk bisa membuatkan jalan. Atas wilayah partisipasi secara khusus kepada perusahaan aktivitas yang telah dalam rangka memberikan jalan. Baik, Pak Sugiarto, tadi keluarga mereka memeluk Islam itu tidak menimbulkan konflik sosial di tengah keluarga atau masyarakat, dan bagaimana Bapak dan tim mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Baik, di daerah pedalaman Kecamatan Mampang Selatan itu kurang lebih terdiri 8 desa, dan semuanya adalah desa Nasrani. Kemudian kami masuk di wilayah paling ujung. Ini adalah kota wilayah adat Kabupaten Lombok Utara untuk identitas masyarakat suku Lombok, dan inilah peta mereka dan didikan mereka. Kemudian bahwa terkait dengan keadaan mereka, medan yang berat segala macam itu bagi kami tidak menjadi penghalang bagi para dai untuk melaksanakan agenda dakwah Islam. Terkait seperti bahasa ketika kami berada di tempat mereka ini, kami juga belajar bahasa mereka. Jadi saya secara pribadi belajar bahasa mereka kurang lebih 1 tahun 6 bulan secara otodidak dengan
rukun mereka. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa mereka, saya menggunakan bahasa mereka, intinya coba mereka reka saja bahasa hati, coba untuk memahami gaya hidup mereka. Kemudian terkait dengan para misioneri, mereka punya landasan chestnut, mereka punya helipad di sana, mereka berasal dari Kanada, bahkan misioneri paling banyak dari Papua, termasuk dari Tendenan para Poso. Itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk dakwah di pedalaman. Walaupun mereka sudah bisa melahirkan 8 desa di daerah pedalaman, tetapi ketika kami duduk bersama dengan para misioneri, kami mengatakan di balik semua perbedaan hanya ada satu yang sama, sama-sama ke pedalaman suku Topawana untuk membangun peradaban mereka. Jadi apabila saya membangun satu kegiatan wilayah masyarakat binaan, saya tidak, tolong jangan dicampuri aktivitas kegiatan saya. Ketika Anda membina suatu komunitas di tempat mereka, saya juga tidak mencampuri. Intinya saya menjawab, itu yang kami lakukan. Jadi itu mungkin tentang kegiatan kami, sehingga kami tidak pernah salah paham dengan mereka. Boleh bertanya terakhir, saya lanjutkan. Apakah selama 16 kegiatan ini ada sosok atau orang yang sangat mendukung secara pribadi, misalnya guru atau siapa? Guru ya, baik ya. Jadi ketika saya pertama kali, jadi ini mungkin saya buat satu ilustrasi apa yang terjadi pada diri saya dan seandainya terjadi pada kita semua. Itu yang mendasari kenapa saya harus naik ke pedalaman. Ini sebagai kisah inspirasi. Pada tanggal 8 April, ketika saya melaksanakan perjalanan syafar ke Morowali, pada waktu itu belum ada Morowali Utara, masih Morowali, belum ada. Maka saya singgah di satu masjid namanya Al-Furqan yang sekarang menjadi ibu kota Kecamatan Kampung Selaku, pada waktu itu masih namanya Desa Tarasuk. Saya singgah di masjid itu pada waktu pada Asyar. Saya duduk di depan pintu masjid. Maka ada orang tua di halaman masjid itu datang memerintahkan seorang anak muda untuk menyampaikan kepada saya. Dan anak muda itu berkata, Bapak melihat orang yang duduk di bawah pohon jago bente atau jago monyet dalam bahasa mereka. Saya katakan iya. Dia ingin berbicara kepada Anda, tapi dia tidak mengerti bahasa Anda. Kemudian orang tua tadi ini, saya tidak pernah membayangkan dalam sejarah hidup saya dari segi perkataannya. Pertama, saya tidak mengenal bahasanya itu. Ketika anak muda ini mengartikan bahasa itu kepada saya dengan kalimat, seandainya ini terjadi kepada kita dan kita juga berkata dengan kita, berangkat dengan kalimat kasihan saya. Ini bahasa mereka. Kasihan saya. Orang tua saya sudah tidak ada, nenek-nenek saya sudah tidak ada, sedangkan usia saya sudah seperti ini. Maksudnya 60-70 tahun menurut pandangan saya. Apakah saya kemudian meninggal tidak dalam keadaan Islam? Ini yang terjadi. Seketika itu saya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa duduk di depan orang itu. Dia bernama Jengki dan ternyata dia seorang kepala suku. Maka saya menyampaikan kepada anak muda ini, sampaikan kepada dia, saya tidak mampu menjawab perkataan beliau, tapi izinkan untuk saya bisa menjawab besok pagi. Ini saya sampaikan kepada beliau. Kemudian orang tua tadi mau menerima. Apa yang menjadi saya, jawaban saya harus besok tanggal 9 subuh. Karena saya harus menyampaikan kepada istri, saya sudah perjalanan syafar kurang lebih sudah 3 pekan, belum pulang. Sementara saya itu masih tinggal di Kabupaten Banggai. Maka istri saya mengiyakan. Maka itulah tanggal 9 pagi jam 7 saya harus berangkat ke pedalaman. Ketika saya tanya di mana tinggalnya, ditunjuk di balik gunung itu. Ketika satu gunung kita sudah lewati, masih ada gunung kedua, gunung ketiga, gunung keempat, gunung kelima, dan saya tidak mampu menghitung. Tautannya sudah malam, tidur di bantaran sungai. Bangun paginya berjalan lagi, jam 1 malam baru tiba di tempat mereka. Kaki, kuku tercabut tinggal 2 yang ada di kaki. Bunyi rontang, batu yang tajam. Itu yang kami rasakan. Ketika bangun pagi mau sholat subuh, saya tidak tahu dari mana asalnya.
manusia begitu banyaknya dengan keadaan teranjang, hanya kulit kayu pohon yang melekat di badannya, dengan mata yang liar, dengan rasa takut karena mereka punya latar belakang pernah dibantai massal di zaman penjajahan. Itu yang menjadi mereka sindrom. Apabila melihat seperti kita, mereka takut. Saya kurang lebih 1 bulan di tempat mereka, 1 bulan di tempat mereka, kemudian saya menyampaikan kepada para suku, saya akan turun tapi saya akan kembali. Dan kemudian itulah saya melakukan kegiatan masyarakat pesisir untuk mereka bisa bertanggung jawab bahwa di balik gunung itu masih banyak manusia yang belum tersentuh dengan negara, pemerintah, bahkan pemerintah Bawah Utara, Sulawesi Tengah abai dengan mereka. Hanya dakwah yang mampu kepada mereka, hanya dakwah yang bisa hadir di tengah-tengah mereka. Ustaz Kainama sampai kepada mereka mengislamkan bersama-sama dengan kami 40 kakak 100 orang lebih. Ustaz almarhum Lisan Mokoginta, dia kemudian datang kepada mereka, melihat lebih dekat dan hanya mampu menangis, tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara Nabi Muhammad. Inilah cerita. Mungkin demikian, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para dai bahwa sesungguhnya Indonesia begitu luas, masih banyak pedalaman dan merindukan dai untuk bisa hadir dalam proses menuju Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.